Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat tentang turunan tingkat tinggi dan turunan implisit. Ya, apa itu yang dimaksud dengan turunan tingkat tinggi? Apabila proses pencarian turunan sudah bertingkat. Apa yang dimaksud dengan bertingkat? Ya, sudah kita cari turunan pertama, hasil turunan pertama kita turunkan lagi, hasil turunannya itu disebut turunan kedua dari fungsi asal dan diturunkan lagi, maka dia disebut turunan ketiga, ya. Jadi seperti yang kita tahu, ya definisi turunan itu ya notasinya ada banyak ya, mau dituliskan dengan F aksen berarti artinya turunan pertama, F double aksen berarti turunan kedua, F triple aksen turunan ketiga, dan F4 atau Fn itu turunan ke N. Nah, kalau dengan notasi Y aksen, Y double aksen sampai Y N gitu ya. Jadi konteksnya ini turunan. Nah, kalau dengan notasi ya notasi D ya DXY berarti di turunan pertama, D kuadrat XY berarti turunan kedua, D pangkat 3 XY turunan ketiga dan seterusnya. Kalau dengan notasi Leibniz DY DX atau D kuadrat Y dx kuadrat dan seterusnya. Nah, apabila dia sudah kedua, ketiga, keempat, maka dia disebut turunan tingkat tinggi. Ya, bagaimana cara proses mencari turunannya? Ya, mengikuti aturan-aturan dari pencarian turunan yang sudah kita pelajari, termasuk dari aturan rantai. Contoh, ya. Nah, kita diminta mencari sin 2x, cari turunan ketiga, turunan keempat, dan turunan ke-12. Nah, dy dx turunan pertama, turunan sin, kita ingat bahwa misalkan dulu u-nya adalah 2x, ya. Berarti sin u, apa turunan sin u adalah cos u, ya. U-nya apa? 2x, lalu dx dari 2x, 2. Maka turunannya adalah 2 cos 2x, ya. Jadi ini jadi U sama dengan 2x, ya, berarti Y sama dengan sin 2x, berarti Y sama dengan sin U, ya. Y aksen berarti turunan sin, berarti cos U du, ya, dxu gitu ya. Berarti cos U-nya tadi 2x, dx dari 2x, turunan 2x adalah 2, berarti cos 2x dikali 2, maka 2 cos 2x. Ini dia hasilnya, ya. Nah, turunan kedua berarti turunan cos 2x. Turunan cos tadi min sin, ya. Nah, berarti kalau turunan keduanya berarti min sin 2x kali 2 juga, berarti dia 2 kuadrat, ya. Nah, turunan ketiga turunan sin berarti cos, kan dia masih tetap negatif, ya. Nah, sehingga dapat turunan ketiga. Turunan keempat ini turunkan lagi, turunan kelima sampai ke turunan ke-12. Dilihat polanya, ya. Ke-12 itu nih cos min sin min cos sin, dia balik lagi ke cos kelima pangkat 5, ya. Berarti nanti kalau diduga ini kalau ke turunan ke-6 nya 2 pangkat min 2 pangkat 6 sin 2x, ya. Sehingga diprediksi ke-12 nya 2 pangkat 12 sin 2x begitu. Nah, selanjutnya kita masuk turunan implisit, ya. Nah, perhatikan fungsi y pangkat 3 tambah 7y sama dengan x pangkat 3. Ya, kita tidak bisa menyelesaikannya dalam X. Kenapa? Karena Y-nya ada
biasanya kan kita bentuk Y persamaan yang kita selesaikan kan Y sama dengan fx. Bentuk ini disebut bentuk eksplisit ya. Nah, yang bentuk implisit kita punya aturan sendiri untuk menurunkannya ya. Sebagai contoh ya. Jadi disebutkan di slide ini di our textbook dia sebut kita tidak bisa menyelesaikan Y dalam term X. Jadi masih ada. Y-nya kan tetap masih ada gitu ya. Nih Y-nya. However, there is exactly one Y corresponding C. Jadi sehingga masih ada satu X yang berpadanan ya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh saja. Misal kita mau menurunkan ini. Ya, Y pangkat 3 ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3. Ya, berarti ya kita biasanya kan menyelesaikan dalam bentuk Y sama dengan Fx. Ya, berarti kalau Y pangkat 3 berarti Y X pangkat 3. Kalau 7Y berarti 7YX. Ya, berarti kalau ini diselesaikan karena Y sama dengan Fx biasanya berarti Y pangkat 3X tambah 7YX tambah X pangkat 3. Nah, sehingga kalau ini YX pangkat 3 berarti turunannya ya. Nih, berarti diturunkan D dx Y pangkat 3 tambah D dx 7Y tambah D dx X pangkat 3. Ini pangkatnya dulu 3Y kuadrat DY dx menurut aturan rantai ya. 3 ini kan 3Y kuadrat DY dx tambah 7Y aksen kan DY dx ya. Y aksen DY dx ini kan diturunkan ya. 2 3Y kuadrat DY dx tambah 7 DY dx per ini 3X kuadrat ya per dx ya. Nah, 3X kuadrat dx per dx kan begitu ya. Dx per dx sehingga dx per dx nilainya 1 gitu. Nah, ini dy dx-nya kita faktorkan yang ada dy dx 3y kuadrat tambah 7 3x kuadrat y. Nah, dy dx 3x kuadrat per 3y kuadrat tambah 7 pasti menghasilkan y. Ya, perhatikan bahwa ekspresi dy dx itu masih ada y, x dan y. Ya, sehingga itu masih diingat. Tetapi kalau ditanya turunan kan kita ditentukan turunan di satu titik, diberikan titiknya. Sehingga bisa ditentukan nilai dy dx-nya. Berarti substitusi X-nya 2, Y-nya 1 kita dapat hasil. Ya. Nah, apa yang kita kerjakan tadi berarti kita mengerjakan secara implisit ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa yakin pekerjaan kita ini benar? Ada contoh ya, contoh untuk ngecek pekerjaan kita itu benar ya. Contoh 1, kita diminta mencari dy dx jika 4x kuadrat y kurang 3y sama dengan x pangkat 3 dikurang 1. Cara pertama adalah dengan menjadikannya secara eksplisit ya dalam bentuk y sama dengan. Berarti ini caranya 4x kuadrat ya di kedua suku kita tahu ada y, kita faktorkan 4x kuadrat kurang 3 sama dengan X pangkat 3 kurang 1Y sama dengan X pangkat 3 kurang 1 per 4X kuadrat kurang 3 begitu ya. Sehingga menurut aturan pencarian turunan U per V berarti turunan Fx per Gx adalah Gx dikali D Fx ya. Berarti Gx 4X kuadrat kurang 3 turunan yang atas 3x kuadrat dikurang turunan yang bawah yang atas dikali turunan yang bawah 8x per 4x kuadrat kurang 3x kuadrat sehingga hasilnya nih ya, sehingga didapatkan hasil 4x pangkat 4 kurang 9x kuadrat tambah 8x per 4x kuadrat kurang 3 per kurang 3 kuadrat gitu. Ini hasil pertama. Nah, hasil kedua kita coba dengan turunan implisit kedua ruas kita turunkan terhadap variabel X. Sehingga kalau kita turunkan nih
4x kuadrat Y kurang 3Y berarti ini peraturan kali ya. Kita kalikan. Ini sebagai U ya, sebagai Fx ya, kalau di ini sebagai Gx. Nah, apa turunan Fx kali Gx? Fx kali turunan Gx berarti Fx 4x kuadrat turunan dari Y berarti dy dx ditambah ya, tambah Gx kali turunan Fx Y tambah 8x ya. Nah, ini lalu dikurang 3 nih, kurang 3 dy dx. Nah, sama dengan 3x kuadrat dx per dx. Dx per dx 1 gitu ya. Ini kan dx ya, 3x kuadrat dx per dx. Nah, berarti dy dx 4x kuadrat kurang 3 sama ya, kita kumpulkan yang ada dy dx-nya. Nih, kita pindahkan ini ke sebelah kedua ruas, sama-sama kita kurangkan dengan 8xy gitu ya. Nah, ini 3x kuadrat kurang 8xy sehingga dy dx dapat ini. Ya. Nah, ini belum sama dengan yang tadi, tapi kita bisa ganti y-nya. Kita cek substitusi tadi y setelah diganti secara implisit. Yang ini kan tadi y x pangkat 3 kurang 1 per 4x kuadrat kurang 3. Nah, ketika kita substitusi y-nya dengan definisi kita cari tadi, ya, kita samakan penyebutnya, kita dapatkan hasilnya, ternyata hasilnya sama. Berarti memang benar metode turunan implisit yang kita lakukan. Ya, contoh berikutnya, contoh 2. Carilah dy dx jika x kuadrat tambah 5y pangkat 3 sama dengan x tambah 9. Berarti d dx x kuadrat tambah y pangkat 3 sama dengan d dx x tambah 9. Berarti d dx dari 2x dx ya. Berarti tinggal 2x saja. Ya, 5y pangkat 3 berarti 15y kuadrat dy dx ditentukan terhadap x ya. Ini turunannya 1 ya. Berarti dy dx 1 kurang pindah ya, sama-sama dikurang 2x per 15y kuadrat. Nah, contoh terakhir. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva di titik 0,1 ya. Berarti kalau persamaan garis singgung kita perlu cari gradiennya. Berarti kalau kita cari gradien, kita cari turunannya, y aksennya, dy dx. Berarti y pangkat 3 berarti 3y kuadrat y aksen ya. Ini u dikali v, x dikali 2y y aksen. Ini dia. Ditambah ya, karena dia kurang di sini untuk kurang ikut ya. Ditambah y kuadrat dikali turunan x terhadap dx 1 ya, ini dia. Turunan cos, nah ini ya, cos xy. Cos xy turunannya apa? Berarti kalau cos itu turunannya dulu ya, berarti turunan cosnya dulu. Turunan cos adalah min ya. Turunan cos adalah mana dia tadi? Turunan cos adalah tertekan. Turunan cos adalah min. Turunan cos adalah min. Kenapa kok ini terus nih? Maaf. Oke. Ini aja. Turunan cos ada turunan cos xy. Nah, kan rantai ini dulu, cosnya dulu. Turunan cos apa? Min sin xy d dari xy. Nah, xy ini u dikali v. U-nya ya, fx dikali gx berarti y ditambah x dikali
Y aksen. Ya, ini dia DXY-nya. Berarti min sin XY dikali Y tambah XY aksen. Ini dia hasilnya. Ya, nah yang sama-sama ada Y aksen kita kelompokkan dalam kelompoknya. Ini dia. Ya, yang tidak ada Y aksen kita pindahkan dengan cara menambah atau mengurang suku yang sejenis ya. Sehingga didapatkan Y aksen, ini dia nilai Y aksennya. Nah, sudah dapat nilai Y aksen, substitusi nilai Y sama dengan 1 dan X sama dengan 0 kebersamaan. Sehingga dapat nilai Y aksennya sepertiga. Ya. Nah, setelah dapat nilai Y aksennya sepertiga, karena dia persamaan garis singgung kan kita punya rumus persamaan garis singgung Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Berarti Y1-nya adalah 1, X1-nya adalah 0. Berarti Y kurang 1 sepertiga X kurang 1. Berarti inilah dia persamaan yang diminta. Ya. Nah, inilah penjelasan sederhana tentang turunan tingkat tinggi dan turunan implisit. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar atau WhatsApp grup kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas salah-salah kata atau error yang terjadi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.